Nikel menjadi primadona di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, namun kehadirannya justru tak dirasakan warga. Mirisnya masyarakat malah terkena dampak asap produksi nikel dari sesak nafas hingga air sumur yang mengalami kekeringan. Unjuk rasa yang dilakukan tak digubris untuk mencari solusi yang berkeadilan untuk warga Bantaeng. Bagaimana warga bertahan hidup di tengah polemik ini? Saksikan di Indonesiaku sesaat lagi. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan. Terdapat kawasan industri yang terdiri dari 6 perusahaan berbasis smelter dan dampaknya amat meresahkan. Aktivitas industri yang sangat dekat dengan lokasi permukiman berimbas terhadap keseharian masyarakat di Bantaeng. Pabrik pengolahan biji nikel yang sudah beroperasi sejak 2018 hingga kini banyak menyengsarakan kehidupan masyarakat. Selamat datang di Indonesiaku. Cerobong-cerobong asap ini menjadi potret nyata pencemaran lingkungan yang berjarak sangat dekat dengan rumah-rumah warga. Asap itu menyebabkan debu yang amat tidak nyaman ketika dihirup. Aktivitas pabrik beroperasi selama 24 jam setiap harinya. Area industri ini mencakup lebih dari 3.100 hektar lahan yang dulunya merupakan wilayah pertanian, peternakan, hingga fasilitas umum seperti sekolah. Sejak sebuah perda diterbitkan, hal itu seolah mimpi buruk yang merubah keseharian masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng telah mencetuskan Kecamatan Pak Jukukang sebagai kawasan industri Bantaeng yang disebut KIBA. Saya menyambangi sebuah rumah yang sangat menarik perhatian. Lokasinya tepat berada di depan tembok pembatas kawasan industri. Penghuni rumah ini rupanya seorang nenek tua yang telah mengidap stroke. Di usia senjanya, hidup nenek Raipa malah dipersulit dengan pencemaran yang terjadi di sekitar rumahnya. Nenek Raipa seolah tak memiliki pilihan lain selain menetap di sini meski terperangkap hirupan asap dari smelter. Di tengah segala keterbatasannya, nenek Raipa masih tetap ingin mandiri untuk melakukan apa-apa sendiri. Ya, seperti inilah kondisi nenek Raipa dan rumahnya yang berada tepat di depan kawasan industri. Nenek Raipa kini berusia hampir 70 tahun. Ia memiliki 8 orang anak yang salah satunya tinggal bersama di sini. Anaknya kini menetap karena tak memiliki pekerjaan. Pak Basri sempat menjadi buruh di pabrik yang berada di depan rumahnya, namun ia diberhentikan sementara secara sepihak. Ya, inilah kondisi rumah keluarga Basri yang secara penampakan seperti tak layak huni. Ini ya Pak ya, terlihat banget ya debunya. Perabotan yang ada di dalam rumah Pak Basri, rice cooker, televisi, sekat, bahkan ini figura foto nih yang paling terlihat. Ya Allah, ini debunya tebal sekali karena saking masifnya aktivitas perusahaan. Nggak terbayang ini yang dialami oleh masyarakat di sini sehari-hari. Dari debu yang menempel di barang-barang aja ini sudah terbenak gitu. Mereka menghirup angin yang penuh kotoran seperti ini setiap hari. Saya menelusuri ke arah dapur yang seharusnya menjadi tempat paling higienis, memulai aktivitas makan dan minum. Namun miris, kondisi itu sangat jauh berbeda dengan dapur di rumah ini. Wah, ini sih parah ya kondisinya ya. Sampai sudah setebal ini, bahkan mungkin udah nggak bisa digunakan lagi kali Pak. Ya. Kalau ini air kalau tidak ditutup turun debu. Iya, tutupnya kemana ini Pak air-airnya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi airnya pun terkontaminasi debu. Iyalah. Pemandangan jerigen berjejer menjadi bukti dari dampak yang dirasakan warga. Sejak beroperasinya perusahaan, mereka tak lagi memiliki sumber air seperti sedianya, melainkan harus menyetok air yang diberikan oleh perusahaan.
Hal ini disebabkan karena sumur-sumur yang ada di pemukiman warga mengering. Terdapat 30 titik sumur yang kering. Air yang menjadi sumber kehidupan kini terasa sulit digapai. Warga di desa Papanloe diberi jatah 20 liter air tiap minggu oleh pihak perusahaan. Rupanya hal itu tidak menutup tingginya penggunaan air di rumah, hingga Pak Basri harus mencari cara alternatif. Menadah air hujan dengan ember besar menjadi salah satu hal yang diupayakan demi mencakupi kebutuhan air. Air tentunya menjadi kebutuhan utama di dalam kehidupan sehari-hari. Namun kalau kondisinya seperti ini, Pak Basri dan keluarganya mau nggak mau menghemat persediaan air di rumah. Di era sekarang masih ada saudara-saudara kita yang kesulitan air karena disebabkan bukan karena adanya bencana atau apa ya Pak, tapi ini bisa dikatakan bentuk ulah tangan manusia karena adanya perusahaan yang merampas kebutuhan pokok mereka, yaitu air. Miris, air yang digunakan untuk mandi, mencuci hingga minum berasal dari sumber yang tidak selayaknya. Kehadiran perusahaan menyerap air tanah yang cakupannya amat luas hingga menimbulkan kekeringan. Sungguh menjadi bentuk kerugian yang amat terasa. Padahal, berdasarkan analisis dampak lingkungan, air untuk keperluan industri seharusnya bersumber dari menyuling air laut. Namun hal itu tidak dilakukan sehingga warga yang berada di lingkar kawasan perusahaan terdampak krisis air. Lebih dari 5 tahun keluarga Pak Basri hidup dalam kondisi mengenaskan seperti ini. Tahun demi tahun terlampaui malah mengarah pada penyakit yang perlahan muncul. Apalagi kategori lansia seperti Ambo Endre, bapak dari Pak Basri, rentan sekali terserang penyakit. Beberapa bulan terakhir dirinya mengalami gangguan pernafasan. Tinggal di sini sudah sejak lahir, besar di sini? Di sini. Di sini? Ya. Waktu dulu mungkin masa kecil Bapak, pasti kan belum ada perusahaan sama sekali. Nah itu apa yang paling terasa Pak, dulu dan sekarang? Beda. Beda? Dulu sampai sekarang. Dulu itu kan tidak ada masalah debu, tidak ada asap perusahaan. Bapak berobat untuk mengatasi batuk-batuknya ini biaya sendiri? Biaya sendiri Bu. Tidak ada dari uang dari perusahaan, biaya perusahaan tidak ada. Pernah kan bilang diutamakan warga di sini kan, termasuk jatuhnya dibangun perusahaan di sini kan. Nah, dulu termasuk warga di sini yang terdampak dari perusahaan itu dikasih masuk kerja itu saja. Kata-katanya dari itu. Oh, gitu. Itu makan kasih masuk baru ambil orang luar. Sementara itu Bapak sekarang apa yang Bapak usahakan? Tinggal saja di rumah, tidak ada kerja lain. Kehilangan mata pencarian, semuanya, berkebun juga udah nggak bisa diupayakan. Tidak ada. Semuanya hilang. Di tengah kondisinya, Pak Basri amat berharap adanya keadilan dari pihak perusahaan, setidaknya ketersediaan lapangan pekerjaan. Ia sudah jengah dengan masifnya pencemaran yang terlanjur terjadi. Kepahitan ini mau tidak mau mereka telan. Memang kita dikasih air dari perusahaan, tapi beda. Kalau saya warga di sini kena debu, bikin penyakit, gatal-gatal, bikin batuk-batuk kalau malam kan, tidak ada tidur, macam itu. Jadi Pak Basri ini hanyalah salah satu dari banyaknya warga desa di Papanloe ini yang terimbas dari aktivitas perusahaan. Mereka itu hanya ingin didengar, bahkan karena adanya perusahaan itu membuat seorang kepala keluarga ini kehilangan segalanya gitu, kehilangan pekerjaan. Sempat dipekerjakan ya Pak, diberdayakan masyarakat di sini, tapi seolah hanya angin lewat, lalu sekarang kena PHK sepihak gitu. Berbeda namun senada dengan Pak Basri, Butio menghidupi keluarganya dari hasil produksi batu bata rumahan. Sejak dulu, desa Papanloe dikenal sebagai pemasok batu bata buatan tangan. Namun, kondisi dulu dan sekarang amatlah beda. Tanah liat yang diolah menjadi bahan baku utama.
Oleh karena itu, membuat batu bata sangat membutuhkan stok air memadai agar dapat dicetak berbentuk balok persegi panjang. Membuat batu bata merah dari tanah liat seperti ini sangat bergantung dengan ketersediaan air. Nah, semenjak kawasan industri atau perusahaan beroperasi, banyak sumur-sumur yang kering sehingga ketersediaan air mulai sedikit. Itu berimbas juga kepada ibu-ibu di sini. Produktivitas menurun, itulah hal yang dialami kebanyakan pengrajin batu bata di sini sejak berdirinya perusahaan. Padahal, dulunya Desa Papanloe menjadi pemasok batu bata merah ke seluruh penjuru Kabupaten Bantaeng hingga keluar kota. Terbatasnya air berimbas pula pada kualitas batu bata merah yang dihasilkan. Penghasilan perlahan berkurang, hidup mereka pun kian sengsara. Butio yang tinggal bersama 3 keluarga lain di rumahnya menjalani keseharian hanya demi bertahan hidup. Anak-anak mereka pun terkadang tidak mandi saat pergi ke sekolah karena tak ada stok air. Bak tak punya pilihan, satu-satunya yang diharapkan adalah keadilan yang seadil-adilnya bagi mereka. Ini Bu, kalau nyuci sehari cucian piringnya kira-kira segini. Nah, kalau setiap harinya dapat air itu berapa, Bu? Berapa banyak, Bu? Ada 20 jergen. 20 jergen setiap hari? Tidak setiap hari? Di 1 minggu lah. Oh, 1 minggu. Dalam seminggu 20 jergen itu cukup nggak buat kebutuhan sehari-hari? Tidak. Tidak. Tidak cukup. Ibu pernah di rumah krisis air gitu pernah? Iya, Pernah. pernah. Peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh tiap 10 Desember seolah tak selaras dengan kenyataan hidup sebagian warga di Bantaeng. Mereka yang tinggal di area smelter seolah dirampas haknya, bahkan menggerogoti sumber penghidupan. Halo, Pak. Memproduksi batu bata menjadi satu-satunya pendapatan Butio dan keluarganya. Balok batunya dikumpulkan terlebih dulu di sebuah pondok untuk pembakaran batu bata. Ternyata buat jadi batu bata merah itu prosesnya panjang sekali. Dari awal cetak, dikeringkan butuh waktu sekitar 3 hari. Nah, setelah itu seperti ini nih, penyusunan untuk dibakar itu juga harus diendapkan selama 3 hari 3 malam. Setelah tersusun, balok batu bata yang terlihat seperti kastil ini siap untuk dilakukan pembakaran. Bagi masyarakat di sini, membakar batu bata memiliki filosofi sebagai membakar leluhur karena berbahan tanah liat. Maka, waktu pembakaran menyesuaikan hari yang dirasa tepat, guna menghasilkan produksi yang maksimal. Setelah dengan adanya ini perusahaan sampai sekarang, ini rumput laut agak hasilnya tidak sudah memuaskan lagi. Saya menelusuri desa yang dulunya merupakan sentra penghasil jagung. Kini tak ada lagi wujud perkebunan itu. Yang terpampang hanyalah kebisingan pabrik yang sangat mengusik. Dari titik saya berdiri saat ini, terlihat jelas di sebelah kiri ini merupakan tembok pembatas yang di dalamnya ada smelter atau pabrik pengolahan biji nikel. Betul-betul dekat langsung mepet dengan rumah-rumah warga yang ada di sebelah kanan saya. Keberadaan kawasan industri terasa melenceng jauh dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Kami mencoba mendapatkan tanggapan pihak perusahaan akan hal ini dengan mendatangi lokasi smelter. Pak, mau tanya, saya boleh izin ketemu Bu Lili? Bu Lili? Iya. Sini, bukan di sini kantor. Saya dari Indonesiaku, Trans 7. Saya udah chat ke Bu Lili sih. Coba saya telepon ya, Bu Lili ya. Coba saya mau telepon pihak humas perusahaan karena sempat juga sudah via chat. Jadi sekarang mau coba saya telepon. Kita lihat. Belum
diangkat teleponnya nanti. Sebetulnya kami hanya ingin meminta statement atau konfirmasi dari pihak perusahaan agar bisa memberikan juga statementnya gitu sesuai dengan yang saya sudah sempat koordinasi, cuman belum diangkat teleponnya. Saya soalnya udah dari kemarin, maksudnya mau ketemu, kan saya bilang saya butuh ini sih Bu, kami datang dari Jakarta sudah beberapa hari kemarin gitu. Nah, mau pulang tuh di lusa, besok lusa tuh sudah pulang sebetulnya. Jadi mau minta waktunya ketemu sebentar untuk ada sesi wawancara lah begitu dengan Bu Lili. Cuman belum bisa. Biasanya kalau dari pihak perusahaan yang kasih statement memang Bu Lili ya yang mewakili kan. Kita nggak ada penyampaian bahwasannya ada izin dari bukan. Oh gitu, oke, ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu saya izin pamit. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Ya. Komunikasi kami dengan pihak yang berwenang di kawasan industri Bantaeng, Kiba, tidak disambut baik. Kami telah berusaha mendapatkan keterangan, namun apa daya, pihak humas perusahaan memilih bungkam. Di sudut lain, gunungan limbah terpampang jelas berada di area permukiman warga, bahkan di pinggir jalan raya. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun dikelola oleh pihak perusahaan. Aktivis lingkungan setempat fokus menyoroti dan kegelisahan itu semakin jelas terasa. Karena kondisinya sudah terlanjur seperti ini, sudah banyak dampak-dampak yang sangat terasa bagi masyarakat. Apa yang sebetulnya ingin diperjuangkan, Bang? Ya. Tahun 2021, KLHK mengeluarkan sanksi administratif yang bersifat paksaan. Itu ditemukan ada sekitar 30 pelanggaran perusahaan, mulai dari pengolahan limbah B3, kemudian pengolahan pengukuran emisi. Pelanggaran-pelanggaran itu menjadi indikator bahwa perusahaan ini tidak layak beroperasi. Tapi yang kami ketahui pasca sanksi administrasi ini dikeluarkan, debu, asap itu tidak pernah ada perubahan. Kami menduga bahwa sanksi administrasi ini tidak dijalankan. Nah, pemerintah lah yang memulai menginisiasi lahirnya kawasan industri, kemudian memberikan karpet merah bagi investor. Investor datang membangun pabrik smelter, kemudian berdampak pada warga. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap apa yang dimulai. Penolakan terhadap berdirinya kawasan industri Bantaeng atau Kiba seolah tak pernah didengar. Meski aksi unjuk rasa telah dilakukan masyarakat, namun hanya seperti angin lewat, tak ada perubahan berarti. Desa Papanloe yang terdiri dari 7 dusun atau sekitar 2.800 lebih penduduk, seluruhnya merasakan langsung imbas dari aktivitas pabrik yang memproduksi material untuk bahan baku nikel tersebut. Aksi massa ini dilakukan lebih dari 1 kali, yakni pada 2019 dan 2022 silam. Terdapat sejumlah tuntutan yang dilontarkan, di antaranya dugaan pelanggaran analisis dampak lingkungan yang diatur dalam Perda Pemprov Sulsel nomor 3 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun miris, pihak perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Bantaeng seolah mengabaikan keberadaan masyarakat. Komoditi lain yang sejak dulu menjadi sumber penghasilan masyarakat yakni kapuk. Namun miris, di wilayah Pak Jukukang kini kapuk tak dapat lagi dipanen. Debu bersumber dari beberapa aktivitas perusahaan, seperti debu dari mobil pengangkut material hingga pembakaran hasil peleburan nikel yang keluar dari cerobong asap pabrik. Selain menimbulkan polusi, debu ini mematikan tanaman-tanaman di sekitarnya. Di sebelah sini terlihat jelas debu yang berwarna coklat pekat dari arah smelter, sementara di sisi sebelah sini ini warna batang pohon aslinya. Kapuk sejatinya menjadi komoditas unggulan milik Kabupaten Bantaeng.
Sejak dulu, pohon ini tumbuh melimpah dan merata. Namun sayang, kapuk di desa Borongloe semuanya mati dan tak lagi menghasilkan. Saya pun menyambangi desa lain yang hingga kini masih menggantungkan hidup mereka dari kapuk. Berbeda dengan kondisi pohon kapuk yang sudah tidak produktif lagi yang ada di kawasan industri, di sini masih bisa diolah, bahkan terdapat rumah produksinya untuk langsung diolah menjadi kasur. Produksi rumahan seperti ini dilakoni Pak Saim sejak 2011 lalu. Namun pohon kapuk sudah bertebaran sejak zaman nenek moyang. Pak Saim melihat potensi dari tanaman ini dan mengupayakan hingga seperti sekarang. Mengupas buah kapuk tuh masih secara manual seperti ini. Dan ternyata di dalam buah kapuknya tuh banyak bijinya. Jadi setelah ini prosesnya dilakukan penggilingan untuk memisahkan biji dan kapuknya ya Bu. Nah ini kapuknya tuh terbang-terbang, jadi kalau buat saya nggak terbiasa tuh gatal hidung saya Pak. Proses pengupasan hingga penggilingan tak memakan waktu lama. Isian kapuk yang sudah halus langsung diproses menjadi bantal hingga kasur. Sayang sekali, hal seperti ini tak lagi dilakoni bagi masyarakat yang tinggal di lingkar kawasan industri. Pak Saim dan keluarganya termasuk beruntung karena rumah mereka terbilang jauh dari kawasan. Andai saja sumber pendapatan masyarakat yang bergantung dengan alam seperti ini menjadi pertimbangan pemerintah daerah saat sebelum membangun aktivitas industri di Bantaeng. Di dalam sini karena banyak banget kapuknya ini terbang-terbang ya Bu. Jadi emang mendadak flu langsung saya karena nggak kuat sama ininya bulir-bulirannya. Ini yang sudah digiling tadi. Jadi sudah nggak ada bijinya lagi. Proses airnya seperti ini. Di sini Bantaeng tuh sebetulnya banyak banget produksi rumahan yang sangat potensial untuk menunjang ekonomi masyarakatnya ya Bu ya. Dimulai dari batu bata sampai dengan seperti ini nih. Membuat kasur, bantal, produksi rumahan. Iya, ini hasil kasusnya ini. Bapak bisa produksi berapa banyak kasur Pak dalam sebulan? Dalam sebulan 1.000 lembar. Selama Bapak menjalani usaha ini, membuat kasur dari rumah, itu apa aja sih Pak kendala-kendalanya? Mudah terbakar. Terbakar? Apanya? Kapuknya kalau dibuat di rumah itu jadi harus dihindari toh. Kerjanya tidak menentu harganya. Iya, naik turun. Karena kita bukan di sini toh. Sendiri bikin kasar begini banyak. Kendala lain yang dialami kini saingan produksi rumahan kasur semakin banyak. Pak Saim mau tak mau melebarkan target pembeli hingga ia mengirim hasil produksi keluar Pulau Sulawesi. Kini, wilayah pesisir di Kecamatan Pak Jukukang menjadi kawasan yang paling terdampak karena adanya lalu lalang kapal pengangkut material yang mengganggu ruang hidup nelayan. Menerjang lautan, memakai perahu yang sangat sederhana, Pak Ramli dan Pak Bakri melakoni kesehariannya dengan mengandalkan budidaya rumput laut. Komoditi ini sudah menjadi sumber penghidupan mereka sejak lama. Lokasi rumput laut yang berjarak hanya sekitar 2 mil dari daratan berpapasan langsung dengan jalur kapal. Hal ini mengganggu bentangan rumput laut yang bisa saja rusak, imbas dari aktivitas di pelabuhan. Ini sudah sampai di lokasi untuk mengambil rumput lautnya. Bisa terlihat jelas jaraknya itu sangat dekat dengan area aktivitas kawasan industri. Di belakang sana tuh ada gunungan limbah, bahkan di sebelah kanan saya itu terlihat juga pelabuhan tempat untuk mendistribusi hasil dari produksi di perusahaan. Kondisi memanen rumput laut yang terganggu oleh aktivitas industri telah dirasakan Pak Ramli selama 5 tahun ke belakang. Ia tak bisa berbuat apa-apa.
Dirinya tetap mengupayakan rumput lautnya, meski hasil yang didapat kini tak lagi seperti dulu. Di tengah aktivitas kami memanen rumput laut, rupanya ada binatang-binatang dari dalam air yang menempel. Dan kalau terkena kulit itu bisa mengakibatkan gatal-gatal. Di sini udah terkena satu ulat ya Pak ya, termasuk ulat di bagian kakinya juga. Lagi coba dibersihkan. Ini termasuk juga ini. Kalau gimana ini, rasanya gatal? Kalau ini terkena gatal juga. Apa gimana Kak? Gatal, udah mulai. gatal. Kayak ada ini sih. Kayak ada gatal-gatal. Gatal-gatal panas lagi. Ini udah Panas. apa mulai memerah juga ya kaki ya? Adanya serangga laut membuat kami lebih berhati-hati lagi saat menarik tali yang terpasang rumput laut. Tak sedikit pula lumut yang menempel sehingga rumput laut harus dibersihkan saat ditaruh di atas kapal. Akhirnya sudah selesai ditarik semua, satu tali yang kurang lebih panjangnya ada 20 meter ya Pak. Dan kalau masih keadaan basah gini dimuat ke atas perahu, ini bisa mencapai 100 kilo. Lumayan banget tadi. Capek ya Pak? Jumlah ini sebetulnya menurun drastis dibandingkan musim panen rumput laut saat perusahaan belum beroperasi. Dulu bisa mencapai lebih dari 200 bentang tali saat satu kali panen. Kini hasil panen tak lebih dari 50%-nya. Hal itu diakibatkan banyaknya rumput laut yang rusak terkena imbas limbah cair perusahaan yang dibuang ke laut. Kami kembali ke tepian pantai untuk membawa hasil melaut. Meski terisi satu perahu penuh, namun hasil rumput laut yang dibawa hanya satu kali lansir. Padahal dulu, para petani rumput laut bisa seharian bolak-balik melansir. Ini hasil panen rumput laut. Cukup berat, tapi rupanya tuh hasil segini terbilang lebih sedikit dibandingkan biasanya. 1, 2, 3. Tiba di daratan, rumput laut langsung dilakukan proses penjemuran. Lagi-lagi membutuhkan waktu yang tak sebentar, apalagi dikala cuaca tak menentu seperti sekarang. Rumput laut yang dijual harus betul-betul kering, hingga tak ada lagi kadar air. Nilai jual rumput laut kering dilihat kembali segi kualitasnya. Ya dulu ya dirasakan sama petani rumput laut itu sebelum adanya ini perusahaan di sini, itu belum ada yang kita rasakan terkait masalah dampak. Namun yang kita rasakan hanya hasil dari petani rumput laut itu yang memang sangat menjanjikan waktu itu. Namun setelah dengan adanya ini perusahaan sampai sekarang, ini rumput laut agak hasilnya tidak sudah memuaskan lagi. Bahkan kita kalau panen itu selalu tidak ada keuntungan, artinya selalu rugi. Setelah adanya ini perusahaan, ada pengaruh dari limbah lingkungan ini, pencemaran. Jadi di situ agak terganggu kita selaku petani rumput laut. Kualitas perkembangannya agak menurun. Dulu agak besar, sekarang ya kita lihat saja sendiri nih sudah banyak nih gangguan-gangguan seperti ini, agak putih-putih. Miris, rakyat kecil tertindas dan terus-terusan mengalami kerugian. Biasanya saat musim panen, para petani rumput laut bisa menghasilkan 8-10 karung pada 200 bentang tali. Kini mendapatkan 4 karung saja sudah amat bersyukur. Tak ada pilihan lain bagi Ramli. Ia pun bergegas menjual hasil panen hari ini. Di tempat penadah rumput laut, karung milik Ramli ditimbang. Hasilnya tak mencapai Rp200.000. Sementara untuk bibit saja, ia harus mengeluarkan lebih dari Rp100.000. Sungguh ironi.
Tahun 2024 hendak berakhir, namun rasanya mereka yang tinggal di dekat kawasan industri Bantaeng semakin jauh dari merdeka. Nenek Raipa dan keluarganya yang merana, Pak Ramli dan rumput lautnya yang merugi, hingga batu bata dan Butio yang produktivitasnya menurun. Semua itu menjadi potret dampak yang nyata. Pemerintah di tiap tingkatan semestinya hadir mengawasi aktivitas pabrik cakupan raksasa seperti di Bantaeng. Jangan lupakan rakyat kecil yang hanya menjadi sasaran objek saat kontestasi demokrasi, lalu mengabaikan mereka saat terpilih duduk di kursi. Dirgahayu, Transmedia yang ke-23. Teruslah tumbuh menebar manfaat yang berharga. Selamat ulang tahun Transmedia yang ke-23, teruslah bertumbuh menebar manfaat berharga. Selamat